Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap berada di rumah ya, walaupun kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Tetap tidak keluar kalau tidak penting. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini jam kedua mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai? Ya, anak-anak, sebelum saya mengulas materi pada pertemuan yang kedua ini, saya ingin mereview sedikit tentang pertemuan kita kemarin ya. Kalau kalian kemarin perdana kalian sudah mengenal Bu Ula melalui meeting kita dari Google Meeting ya. Dari 2 kelas itu masih banyak sekali yang belum bisa akses masuk ke Jimit. Saya enggak tahu minggu lalu itu kenapa kok masih banyak yang enggak masuk, tapi saya tetap merespon, saya mengapresiasi, menghargai anak-anak yang kemarin ikut dan beberapa sudah saya ingat wajahnya, saya ingat namanya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Saya harapkan ke depannya kalian bisa lebih proaktif lagi dalam mengikuti pembelajarannya pula. Ya. Itu review dari Bula untuk pelajaran minggu lalu. Terus untuk tugas-tugasnya saya harapkan kalian juga bisa mengikuti ya keseluruhannya. Saya tidak menarget harus sekarang jadi ya, batas waktunya juga saya buat se-fleksibel mungkin karena suatu hal keadaan kalian pasti tidak bisa kita memberikan deadline seperti keadaan yang normal ya. Jadi tetap saya hargai ketika kalian mengumpulkan tugas dan mengikuti apa-apa yang saya sampaikan. Oke, kembali lagi. Bula pada pagi hari ini akan menyampaikan materi untuk mapel saya. Diingat-ingat mata pelajarannya Bula yaitu pengetahuan dasar perkapalan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Materi apa yang kita bahas? Nah, biasanya disingkat KD. KD adalah kompetensi dasar untuk masing-masing mapel. Jadi KD 1, KD 2, KD dan seterusnya itu adalah kompetensi dasar untuk mata pelajaran tertentu. Tiap mata pelajaran itu pasti punya KD. Berapa banyak KD-nya ya tergantung mata pelajarannya. Dan hari ini kita akan membahas KD yang pertama untuk mapel pengetahuan dasar perkapalan. KD yang pertama yaitu jenis kapal. Ayo, anak-anak kira-kira sudah tahu enggak kapal apa yang kalian ketahui? Ayo, tahu enggak? Kalau kalian rumahnya berada di utara, nah, utamanya anak-anak Miangan atau orang tuanya nelayan pasti tahu kapalnya apa, atau berada di dekatnya pelabuhan rumahnya pasti tahu. Sering kali melihat beberapa jenis kapal ya. Gitu. Jangan bilang serool, jangan bilang apa itu, kapal-kapal kecil-kecil itu ya, itu perahu namanya. Oke. Kembali lagi. Nah, ini adalah materinya, pendahuluannya. Coba saya perkecil sedikit wajahnya Bula biar tidak mengganggu. Oke. Kapal atau sea-going marine vehicle ya. Vehicle adalah kendaraan, marine adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelautan ya. Sea-going adalah transportasi laut. Jadi kapal adalah kendaraan laut. Ya, kendaraan yang berada di perairan. Itu adalah kapal yang berjalan atau beroperasi dari satu titik ke titik yang lain.
dari titik A ke titik B, itu adalah kapal. Nanti uraiannya, penjelasannya banyak sekali. Kapal apa, kapal B, ini penjelasannya kapal banyak sekali ya. Jadi tidak harus saklek, yang penting kalian paham. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu transport marine vehicle ya. Jadi kapal ini berfungsi untuk memindahkan muatan atau penumpang. Dinamakan transport vehicle. Ada juga yang non-transport marine vehicle, yaitu kapal yang bukan berfungsi untuk memindahkan muatan atau penumpang. Jadi berdasarkan fungsi ada 2, transport marine vehicle dan non-transport marine vehicle. Tapi kalau kapal berdasarkan bahan bakunya, nanti beda lagi. Oh, berarti ada kapal yang terbuat dari apa kira-kira? Kapal yang terbuat dari baja. Ada kapal yang terbuat dari kayu. Ayo, apalagi? Nah, ya, ada kapal yang terbuat dari fiber. Boleh. Ada yang kapal terbuat, kalau kalian pernah baca, kapal yang terbuat dari ferrosemen. Nah, seperti apa itu, Bu? Jadi kapal yang terbuat dari ferrosemen itu kapal yang di bagian luarnya itu biasa ya, dari bambu boleh atau kayu boleh, tapi dalam tulang-tulangannya itu atau gading-gadingnya itu terbuat dari campuran semen. Nah, yang jelas kalau terlalu berat ya akan mengurangi daya muat kapal itu sendiri. Makanya untuk kapal ferrosemen ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, ada lagi kapal yang terbuat dari aluminium. Jadi kapal aluminium ini sekarang lagi tren di dunia kemaritiman. Karena apa? Dia secara hasil akhirnya berat muatannya atau berat total kapal tersebut itu lebih sedikit dibandingkan dengan kapal yang terbuat dari steel atau baja. Nah, sehingga apa? Kalau lebih ringan dia bisa memuat muatan lebih banyak. Makanya orang-orang yang atau owner itu pemilik kapal, owner itu lebih cenderung untuk membuat kapalnya itu dari aluminium. Nah, itu kira-kira. Cuma kekurangannya apa? Ya itu harganya bisa hampir 2 kali lipatnya dari harga baja. Itu kira-kira. Ya, balik lagi. Transport marine vehicle. Nah, beberapa kapal yang termasuk kapal transport atau kapal yang mengangkut muatan yaitu kapal kargo. Ada kapal kontainer. Ada bulk carrier. Yang ketiga adalah bulk carrier. Kemudian ada kapal pengangkut muatan cair atau liquid cargo ships. Kemudian kapal penumpang atau passenger ship. Ini beberapa contoh untuk kapal transport marine vehicle. Kemudian untuk kapal yang non-transport marine vehicle. Nah, dia enggak muat-muatan orang atau barang gede. Nah, contohnya apa? Kapal ikan, nah, atau fishing vessel ya, fishing vessel bukan yang ini, yang kalian ketahui ini, yang kecil-kecil ini, benar kapal ikan. Cuma kapal ikannya itu alat tangkapnya sudah modern, sudah kompleks, sudah banyak sekali, tidak hanya tradisional seperti yang kita ketahui saat ini. Kemudian ada service craft, jadi service craft sama dengan vessel atau bentuk lain dari kecilnya kapal itu biasanya disebut craft, vessel atau boat. Service craft dia kapal-kapal kecil yang gunanya untuk melayani. Contohnya apa? Ada kapal tunda atau tugboat. Nah, tugboat. Kemudian ada supply vessel. Ada kapal perang atau warship. Ya. Nanti penjelasannya ada di bawah. Nah, ini klasifikasi tipe-tipe kapal. Nah, ini ada untuk yang sebelah kiri ini, kolom kiri ini high speed craft. Nah,
Yang kemudian ada offshore oil vessel. Ini jenisnya ada kapal apa saja ya. Kemudian fishing vessel. Ini jenisnya ada banyak sekali, harbor dan lain sebagainya. Ini kita ambil literaturnya ini dari buku Maritime Engineering Handbook ya tahun 2008. Ini tapi penjelasannya saya sederhanakan ya biar kalian juga paham pakai bahasa Indonesia saja ya. Kapal dagang atau merchant ship. Perkembangan tipe-tipe kapal dagang dipengaruhi oleh jenis muatan dan rute pelayaran. Kapal kargo atau general cargo ship. Ada kapal dengan muatan barang dan penumpang. Jadi selain dia memuat barang, juga memuat penumpang. Nah, dinamakan cargo passenger ship. Kemudian berikutnya yang ketiga, kapal penumpang. Kapal penumpang itu kapal yang khusus mengangkut penumpang saja. Contohnya kapal penyeberangan dari Surabaya ini Mas, Perak ke Kamal, Perak ke Madura, atau kapal penyeberangan dari Banyuwangi ya ke Gilimanuk itu, ke Bali. Itu kapal passenger ship. Dia khusus untuk mengangkut penumpang. Kemudian kapal pengangkut muatan cair. Berikutnya ada kapal kontainer atau container ship dan kapal pengangkut muatan curah atau dry bulk carrier. Kapal dagang, nah ini khusus untuk dagang. Ada kapal pengangkut kayu, ada kapal pendingin, ada kapal pengangkut kendaraan dan kapal pengangkut ternak. Nah, contohnya nanti banyak sekali ya. Kemudian ini kita bahas satu persatu. General cargo ship. Ya. Ketika kita bahas kargo, maka bahasa Indonesianya itu muatan. Jadi ketika general cargo ya, muatan umum, kapal yang mengangkut muatan secara umum, muatannya boleh macam-macam. Boleh beras, boleh biji-bijian misalnya, boleh semen ya, semen yang curah itu dan lain sebagainya, boleh biji kor, biji tambang itu namakan general cargo ship. Diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada yang break bulk cargo dan bulk cargo ya. Cirinya dia memiliki desain yang fleksibel yang memungkinkan kapal untuk memilih rute dan mengangkut berbagai macam muatan. Biasanya dia dilengkapi dengan kren dan derek ya. Kren untuk mengambil muatan, mengangkut muatan itu kren dari bawah ke atas, biasanya bisa muter sampai bisa rotasi sampai 360 derajat dan derek. Kalau derek itu yang lebih kecil, dilengkapi untuk keperluan proses bongkar muat. Ya, kapasitas kren atau dereknya biasanya 10 sampai 25 ton. Namun dapat dilengkapi dengan kren dan derek untuk kapasitas 150 ton. Jadi tergantung muatan yang akan diangkut oleh kapal tersebut. Nah, ini ya, yang bawahnya disebut sebagai heavy lift ship jika kapasitas kerennya lebih dari 150 ton sampai dengan 500 ton. Pada umumnya, general cargo dapat membawa penumpang kelas sampai dengan 12 penumpang dan tetap dinamakan kapal kargo. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah gambar rencana umum, bahasa Inggrisnya adalah general arrangement dari sebuah kapal. Kita lihat dari tampak sampingnya seperti ini Mas. Nah seperti ini ya. Dari belakang sampai ke depan kapalnya ya, ini yang di atas ini kren yang mecungul-mecungul 3 ini. Ada garis 3 kiri kanan atas ini adalah krennya dan dereknya. Accommodation adalah ruang akomodasi, di dalamnya itu para awak ABK singkatan dari
awak buah kapal. Ini di situ ruangannya, fasilitasnya apa saja ada di situ. ABK, kemudian steering gear, ya ini gearnya ini di sini untuk kemudi ya, berada di belakang ini. Kemudian sisi belakangnya sebelah kiri, yang sisi depannya sebelah kanan ya. Dia ada berapa ruang muat ini? 1 hold. Hold itu ruang muat ya. Ada nomor 1, nomor 2 hold, 3 hold, 4 hold. Jadi ada 4 ruang muat di situ. Di sebelah 4 hold, 4 hold ini sebelah kirinya ada machinery space. Jadi ruang mesin. Nah, di sini ada ruang mesin. Ke atas sini ada cerobongnya, panel namanya ya. Ada bentuk kerucut seperti ini, ke atas namanya panel. Oh ya, yang kiri lagi ada 5 hold. Berarti ruang muatnya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian gambar di bawahnya ini apa, Bu? Nah, gambar di bawahnya ini adalah tampak kapal yang kita lihat dari atas. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Engine casing ini adalah casingnya engine. Jadi kalau kapal pasti punya engine atau mesinnya untuk menggerakkan sebuah kapal. Nah, itu engine-nya atau mesinnya itu biasanya taruh di bagian belakang sebuah kapal. Ini General Cargo Ship seperti ini ya penampakannya. Penampakannya seperti ini ya. Sudah jelas ada kerennya, ada dereknya dan sebagainya ya. Ini salah satu contohnya General Cargo Ship. Ada sebuah General Cargo, panjangnya 95 meter, lebarnya breadth itu lebar 16, depth atau H itu tinggi 10,5 meter. Kemudian flag, benderanya bendera Panama, punyanya negara Panama. Tahun pembuatan tahun 84. Nah, DWT. Nah, DWT ini nanti kapasitas muatan yang bisa berubah-ubah, ini namanya DWT. Engine-nya, ini merek engine-nya 6UEC 37H11. Nah, power auxiliary engine-nya, gensetnya ini merek Yanmar. Ini bawahnya ada power, RPM adalah putaran engine-nya. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silakan komen di bawah di kolom komentar ya. Nanti ini akan saya upload di YouTube. Kemudian yang kedua adalah container ship. Container ship adalah kapal kontainer yang pada mulanya dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses bongkar muat. Nah, seperti ini ya. Contoh-contohnya. Ini ukuran kontainernya. Kontainer itu tempat wadahnya muatan. Ukurannya biasanya 20 feet, 40 feet, 45 feet. Nah, sedangkan lebar kontainernya adalah 8 feet dan ketinggiannya 85 atau 9,5 feet ya. Nih. Contohnya. Nih, Mas. Ya. Jadi ini gambar rencana umumnya atau general arrangement. Ini yang garis putus-putus ini adalah ruang muatnya atau kontainernya. Seperti ini. Nah, kita lihat bentuknya yang beneran. Nah, ini seperti ini. Kapal kontainer. Ya, gede sekali ya Mas ya. Ini ya. Berikutnya adalah kapal ro-ro, roll on, roll off. Dia punya pintu yang terletak di depan maupun di belakang. Muatannya diangkut melalui pintu, namanya ram door, karena bisa buka tutup sendiri muatannya itu di depan maupun di belakang kapal. Jadi tidak perlu maju mundur dia. Tidak perlu muter kalau mau ke daerah lain pun maju mundur ya. Ferry merupakan salah satu tipe kapal ro-ro. Ini contohnya. Ini gambar rencana umumnya. Kemudian ini contohnya ya.
Nah, ini ada ram door-nya yang oranye di bawah ini, dinaiki sama truk itu. Nanti kalau sudah truknya masuk, dia ram door-nya itu nutup sendiri ya. Pintunya itu nutup sendiri, yang skalanya besar sekali Mas. Pintunya ada di beberapa sisi ya gitu. Kemudian car carrier, dia khusus untuk muat kendaraan. Nah, kira-kira seperti ini ya, khusus untuk muat kendaraan dimasukkan. Kemudian book carrier. Nah, apa bedanya kargo carrier dan book carrier? Kalau kargo, kapal kargo itu dia muatannya itu yang tetap bawa muatan, cuma muatannya itu ditempatkan dalam wadah-wadah tertentu. Bisa sak-sakan, bisa plastik, bisa karung dan lain sebagainya. Tapi kalau book carrier dia memuat barang tanpa dimasukkan ke dalam sak ya. Kita perjelas ini ya, kita baca dulu. Volume muatan curah yang diangkut melalui laut meningkat pada pertengahan abad ke-20. Dia tidak membutuhkan packaging ya, tidak butuh tempat ya. Book carrier dikategorikan ke dalam Panamax jika syarat tidak lebih dari 32,25 meter, dinamakan Suezmax jika syaratnya tidak lebih dari 19 meter, ada Steep Size, ada Handymax, ada Aframax. Book carrier dibedakan ke dalam dry book carrier, ini untuk muatan yang kering, dan tanker. Kalau tanker itu muat cairan ya, kapalnya muat cairan. Kemudian tanker. Nah, kalau tanker ini dibagi 3, dia kan muatan cairan ya. Ada muat minyak mentah dinamakan crude oil tanker, ada yang muat hasil sulingan produk tanker, ada yang gas tanker, tanker bahan kimia atau chemical carrier. Kalau muat minyak mentah ya, kita lihat langsung gambar-gambarnya seperti ini. Kapal-kapal yang memuat muatan cairan mentah atau minyak mentah seperti ini gambar-gambarnya. Dia biasanya tidak terlalu ribet, cuma banyak pipa-pipanya, panjang, secara memanjang sepanjang kapal ini. Dia bagian mengalirkan cairan. Kemudian syaratnya, nah biasanya air dengan deknya yang paling atas itu tidak terlalu tinggi jaraknya. Agar apa? Memang disengaja agar air tetap bisa kadang-kadang masuk ke deknya untuk pendinginan kapal itu sendiri. Karena kita harus menjaga suhu muatan yang kita bawa. Kemudian produk oil carrier untuk mengangkut bahan bakar minyak. Bahan bakarnya minyak apa? Ada bisa bensin, bisa minyak tanah, bisa solar. Kemudian produk tanker, ini seperti ini tadi ya yang saya sebutkan. Ya. Bisa LNG. Nah, LNG seperti ini. LNG seperti ini. Kalau LPG, nah ngangkut LPG seperti ini ya. Sekedar kalian tahu saja. Kemudian untuk dry bulk carrier, nah, digunakan untuk mengangkut muatan curah, biji-bijian, bisa mengangkut semen curah, bisa mengangkut batu bara, biji besi, biji aluminium, biji fosfat, nitrat dan lain sebagainya. Yang penting itu untuk muatan-muatan yang kering, dinamakan dry bulk carrier. Ini contohnya, gambarnya seperti ini gambarnya ya, dilihat. Nah, di sini. Jadi kapalnya ini ada pintunya di atas, ini namanya pintu palkah. Jadi muatan bisa masuk lewat atasnya pintu. Nah, di sini ada pipa-pipa ya. Kemudian ada alat angkutnya, langsung aja nanti ada muatan apa, misalnya biji semen ya, semen curah dimasukkan ke dalam ruang muatnya tanpa pembungkusan tertentu. Wadahnya tetap langsung di ruang muat kapal. Kemudian untuk passenger ship, nah, atau kapal pengangkut muat orang.
Ini contohnya ya, kapal-kapal muatan orang atau cruise ship, kapal pesiar ini kalau gede seperti ini. Nah, kalau passenger ship, kapal-kapal penumpang kecil ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini. Sekarang kapal khusus. Tadi adalah kapal umum, kapal yang muatan, ada yang kapal non muatan atau kapal khusus. Dibedakan menjadi beberapa ini, kapal keruk atau dredger, ada kapal tunda, ada fishing vessel atau kapal penangkap ikan. Ada kapal pemadam kebakaran, fire fighting vessel, ada kapal peneliti, ada kapal rumah sakit, kapal perang, kapal pemecah es. Ini takbut, kalau kalian biasanya tahu ya, di sekitar pelabuhan ini atau takbut atau kapal tunda, dia fungsinya untuk mendorong ataupun menarik kapal yang lebih besar. Karena kapal yang besar-besar itu kan tidak bisa minggir ke pelabuhan, agak minggir kan tidak bisa. Dia harus mematikan mesinnya, ya, mematikan mesinnya, kemudian ditarik oleh kapal yang lebih kecil agar bisa agak minggir. Nah, ditarik. Kapal gedenya tidak bisa minggir sendiri, ditarik. Namanya itu adalah kapal tunda atau takbut seperti ini. Nah, contohnya narik atau dorong, ya, pakai seling ini seperti ini. Begini. Oke ya, paham ya? Gambarnya contohnya seperti ini. Kalian yang belum tahu, enggak harus tahu secara langsung. Kalian bisa lihat di YouTube, sekarang banyak literatur yang bisa kalian lihat, ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran bola saja. Kemudian fishing vessel, nah, banyak sekali. Ini ada yang trawl, pursein, ada lines, ada net. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini yang modern. Seperti ini, Mas. Nah, ya, tidak asing lagi buat kalian ini contoh-contohnya. Fire fighting vessel adalah kapal pemadam kebakaran. Ini seperti ini ya. Dia kalau ada kebakaran, nah ini berguna sekali ini. Kemudian adalah kapal perang, war itu perang. Warship, ya, dibedakan menjadi ini banyak sekali. Ada aircraft carrier, frigate, ada destroyer, nah, kapal perusak ini termasuk ke dalam kapal perang. Kapal amfibi, nah, kapal selam, nah, masuk ke dalam warship. Ini contoh-contohnya, ya. Kapal selam itu submarine. Bahasa Indonesianya kapal selam. Nih. Oke. Ini referensi yang kemarin Bula ambil, ada beberapa. Ini handbooknya sudah disesuaikan dengan handbook dari perkapalan, ya. Kira-kira itu anak-anak materi untuk pertemuan kita pada hari ini, ya. Untuk hari ini saya tidak ngasih tugas ke kalian, ya. Saya tidak ngasih tugas. Untuk materi hari ini akan saya upload di YouTube dan akan saya bagikan linknya ke dalam kelas kalian di mata pelajaran pengetahuan dasar perkapalan. Nanti silakan diunduh materinya, tidak perlu ngunduh karena saya sudah ngasih linknya, langsung kalian buka lewat YouTube, nanti sudah ada untuk materi pelajaran ini ya anak-anak. Tugas kalian, ya, karena tidak ada tugas yang resmi, tugas kalian hanya cukup like, kemudian subscribe. Saya ulangi, tugas kalian sederhana sekali, cukup like dan subscribe. Nah, subscribe letaknya di mana, Bu? Letaknya di kanan atas, yo. Di like yang ada gambar jempolnya, ya. Komennya silakan ditulis nama, kelas kalian, hadir. Misalnya nama Pak Ijo, kelas 10 TPK 1 hadir. Maka Bula sudah bisa melihat, oh berarti si Pak Ijo sudah mengikuti pembelajarannya Bula pada pertemuan yang kedua ini. Gitu ya, paham?
Kalau belum paham silahkan diulangi lagi pertemuan kita pada pagi hari ini. Diulang lagi, tidak paham, diulang lagi, tidak paham lagi, diulang lagi. Gitu ya. Sederhana sekali. Untuk tugas-tugasnya besok-besok lagi. Terima kasih. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bola mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap berada di rumah, tidak keluar rumah jika tidak penting. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.